Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Rizky Anggraini dengan NIM 24030673, Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan membuat penjelasan tentang metabolisme protein untuk memenuhi tugas mata kuliah biokimia dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Kartifidi Nasari, SPT MP IPM. Metabolisme protein adalah reaksi yang ditunjukkan oleh metabolisme asam amino pada mulanya yang melibatkan pemindahan gugus amina yang kemudian akan dikonversi untuk membentuk sebuah senyawa karbon yang terdapat dalam senyawa asam amino berupa katabolisme dan anabolisme. Proses pemindahan gugus amina ini terbagi menjadi dua, yaitu transaminasi dan deaminasi. Transaminasi adalah pemindahan atau interkonversi antara sepasang asam amino dan asam keto. Proses reaksi ini menghasilkan asam amino baru dan asam keto baru. Kemudian semua asam amino kecuali lisin, treonin, prolin dan hidroksiprolin terlibat dalam reaksi transaminasi. Reaksi transaminasi melibatkan pemindahan asam amino dari reaksi transaminasi melibatkan pemindahan gugus amina dari asam amino ke gugus keto pada asam keto tertentu. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim transaminase dan aminotransferase yang spesifik untuk asam amino dan asam keto. Misalnya, alanin sebagai asam amino bereaksi dengan alfa ketoglutarate sebagai asam keto membentuk pirupat sebagai asam amino baru sebagai asam keto baru dan glutamat sebagai asam amino baru. Selanjutnya deaminasi. Deaminasi adalah proses kimia yang menghilangkan gugus amina dari sebuah senyawa, terutama asam amino, yang mana nantinya gugus amina yang sudah dilepaskan dan diproses akan dirubah menjadi amonia. Pada reaksi ini, enzim yang dibutuhkan adalah asam amino oksidase dan membutuhkan pelapin. Deaminasi ini terbagi menjadi dua, yaitu deaminasi oksidatif dan deaminasi non-oksidatif. Deaminasi oksidatif adalah merupakan proses metabolisme yang terjadi pada lingkungan aerobik dan menghasilkan asam okso. Biasanya deaminasi ini terjadi pada saat malam hari, yaitu ketika makhluk hidup sedang tidur, dan tempat terjadinya terdapat di hati, meskipun deaminasi asam glutamat terjadi di ginjal. Glutamat mengalami deaminasi oksidatif dengan bantuan enzim glutamat dehidrogenase. Reaksi ini menghasilkan alfa ketoglutarate, NH4+ dan NADH sebagai produk. Kemudian deaminasi non-oksidatif adalah proses penghilangan gugus amina dari asam amino tanpa melibatkan oksigen. Deaminasi non-oksidatif memiliki hubungan dengan deaminasi oksidatif, yang mana hasil dari deaminasi non-oksidatif berupa asam pirupat akan digunakan dalam proses deaminasi oksidatif. Proses ini menghasilkan asam keto dan amonia. Enzim yang terlibat dalam deaminasi non-oksidatif adalah asam amino dehidratase. Kemudian sintesis urea. Sintesis urea adalah proses metabolisme yang dimana amonia beracun diubah menjadi urea, zat yang lebih aman untuk dibuang melalui tubuh. Reaksi ini terjadi di hati melalui siklus
siklus urea atau yang biasa dikenal dengan siklus ornitin. Pada siklus urea, saat protein dimakan, tubuh memecahnya menjadi asam amino, yang kemudian asam amino itu dirubah menjadi amonia. Kemudian amonia dikonversi menjadi amonium di mitokondria pada mitokondria di sel hati. Kemudian amonia bereaksi dengan karbon dioksida dengan menggunakan energi dari ATP untuk membentuk karbamoil fosfat. Karbamoil fosfat bereaksi dengan ornitin untuk membentuk sitrulin. Kemudian sitrulin bereaksi dengan aspartat dengan bantuan ATP untuk membentuk arginosuksinat. Selanjutnya arginosuksinat dipecah membentuk fumarat dan arginin. Kemudian arginin bereaksi dengan H2O untuk dipecah menjadi ornitin dan urea untuk menyelesaikan siklus. Urea dibuang melalui tubuh melalui urin. Selanjutnya sintesis asam amino. Sintesis asam amino adalah proses biokimia yang menghasilkan asam amino dari prekursor sebelumnya seperti asam keto atau senyawa lainnya. Semua asam amino disintesis dari zat antara glikolisis, siklus asam sitrat, dan jalur pentosa fosfat. Sintesis asam amino bergantung pada pembentukan asam alfa keto yang tepat, yang kemudian ditransaminasi untuk membentuk asam amino. Proses ini melibatkan berbagai reaksi biokimia. Yang bervariasi tergantung jenis asam amino yang diproduksi. Misalnya, alanin disintesis oleh piruvat melalui reaksi transaminasi. Aspartat disintesis dari oksaloasetat melalui reaksi transaminasi. Glutamat disintesis dari alfa ketoglutarat melalui reaksi transaminasi. Asparagina disintesis dari aspartat melalui reaksi amidasi, dan glutamina disintesis dari glutamat melalui reaksi amidasi. Yang terakhir ada sintesis heme. Sintesis heme adalah proses metabolisme yang menghasilkan heme, komponen penting dalam hemoglobin dan mioglobin yang berfungsi untuk mengangkut oksigen. Proses ini melibatkan serangkaian langkah enzimatik yang terjadi di sitosol dan mitokondria, dimulai dengan kondensasi glisin dan suksinil koenzim A menjadi asam delta aminolevolinat atau yang disingkat dengan ALA. ALA kemudian diubah menjadi protoporfirin yang kemudian memasukkan ion besi untuk menghasilkan heme. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.